Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apridayanti dengan NIM 105401103 Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang pembelajaran kesatuan. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian kesatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Indonesia dalam arti luas adalah seluruh rakyat yang merasa senasib dan sepenanggungan yang bermukim di dalam wilayah itu. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami, lalu kita amalkan. Prinsip-prinsip itu yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesama, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Baik, prinsip yang keempat yaitu prinsip penguasaan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Adapun prinsip yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, maka untuk mencapai nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan baik, maka ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah.
Yang ketiga, pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, memberikan otonomi daerah. Yang kelima, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Yang keenam, perlindungan jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang tujuh atau yang terakhir, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya yaitu makna dan konsep persatuan dan kesatuan. Makna yang terkandung di dalam kata persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat atau tidak terpecah-pecah. Mungkin persatuan di Indonesia bisa jika dihubungkan dengan pengertian yang lebih baru, bisa menjadi nasionalisme. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini itu terjadi dalam proses yang dinamis, yang berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri dan ditempa dalam jangkauan waktu yang lama. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi atau pencampuran kebudayaan. Nah, kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, dan betul-betul melaksanakan diri menuju dengan Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk itu, agar dapat mengacu diri, agar terbina persatuan dan kesatuan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan. Yang kedua, bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematik dalam bekerja. Yang ketiga, bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Dan yang terakhir, selalu membuat perencanaan. Baik, selanjutnya yaitu cara mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ada beberapa cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, beribadah bersama. Yang kedua, saling menghormati dan saling menyayangi seperti ayah, ibu, adik, kakak, dan keluarga secara keseluruhan. Yang ketiga, mengakui keberadaan dan fungsi atau kedudukan masing-masing anggota keluarga. Yang keempat, menghargai pendapat anggota keluarga satu sama lain. Yang kelima, belajar mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan anggota keluarga. Yang keenam, belajar tidak mudah marah atau tidak menyimpan dendam. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap rela berkorban. Yang kedelapan, mematuhi nasihat orang tua. Dan yang terakhir, saling membantu bila ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Ada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip wawasan Nusantara. Yang ketiga, prinsip nasionalisme Indonesia. Dan yang terakhir, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Baik, itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Dan saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.